Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Abah Romo Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhibin Putri dan yang saya cintai serta yang saya hormati orang tua saya yang berada di rumah. Di sini saya akan menerangkan Quran surat Al-Maidah ayat 1 hingga 4. Quran surat Al-Maidah ayat 1 hingga 4 itu mengenai tentang makanan halal dan haram. Yang pertama, ayat pertama itu mengenai tentang perjanjian dengan Allah atau manusia. Dan dalam ayat ini diterangkan juga kehalalan daging sapi, kambing, dan unta yang telah disembelih dan diharamkannya daging babi. Kemudian ayat kedua menerangkan tentang tidak dibolehkannya berburu ketika ihram, tapi diperbolehkannya berburu ketika setelah menunaikan tahallul. Di ayat ketiga menerangkan tentang tidak diperbolehkannya memakan 11 macam makanan dan tidak diperbolehkannya melakukan suatu perbuatan yakni mengundi nasib. Dan ayat yang keempat itu menjelaskan bahwa kehalalan bagi sesuatu yang baik dan keharaman bagi sesuatu yang buruk. Tapi ketika dalam kondisi darurat, semua yang haram itu bisa menjadi halal. Asbabun nuzulnya, ketika Ibnu Abbas melihat orang-orang musyrik, mereka berbondong-bondong membawa al-hadiyu atau binatang ternak yang disembelih untuk memuliakan tempat ritual haji, dan kemudian mereka mengungkapkan kedengkian. Kemudian turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kandungan hukum di sini yang pertama, apa yang dimaksud perjanjian dalam ayat pertama. Perjanjian ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, perjanjian antara manusia. Apa saja perjanjian antara manusia? Salah satunya ialah jual beli. Kemudian pendapat ulama yang lain itu menerangkan bahwa perjanjian tersebut ialah perjanjian tentang syariat, yakni berpuasa, haji, sholat, dan lain tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas dan Imam Mujaddid, kemudian diperkuat oleh Imam At-Tabari. Tapi Imam Al-Qurtubi dan ahli tafsir yang lain itu mengatakan bahwa yang disebut perjanjian di sini ialah semua yang dinamakan perjanjian. Jadi semuanya, baik perjanjian antara manusia atau perjanjian syariat yang berkenaan dengan Allah. Kemudian kandungan hukum yang kedua ialah hewan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dimakan atau yang haram. Hewan ternak apa saja? Yang pertama yakni darah, kemudian bangkai, selanjutnya daging babi, terus kemudian binatang yang matinya itu tanpa disembelih, seperti binatang yang ditanduk, binatang yang matinya itu karena cakar, atau binatang yang matinya itu karena terjatuh. Dan haram lagi itu satu binatang yang binatangnya itu dibunuh untuk berhala, atau binatang itu dibunuh
binatang itu disembelih tanpa menyebut nama Allah, bukan dibunuh ya, disembelih. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa binatang ketika ada binatang yang jatuh, kemudian binatang tersebut itu tidak mati, terus binatang itu disembelih, itu bagaimana? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Ketika binatang tersebut masih ada tanda-tanda hidup, terus kemudian binatang itu disembelih, maka binatang itu halal untuk dimakan. Pendapat yang kedua, Imam Maliki, ketika binatang itu belum mati, tapi dia dominan ke mati, lebih tepatnya kayak sakaratul maut gitu, terus binatang itu disembelih, maka binatang itu haram untuk dimakan. Hikmah tasyri' yang ketiga ialah bagaimana tata cara menyembelih menurut syariat. Nah, di sini ada 3 pendapat ya. Yang pertama, Imam Maliki mengatakan bahwa binatang itu disembelih hingga terputusnya leher dan nadi. Imam Hanafi mengatakan bahwa hanya memotong kerongkongan dan 1 urat leher. Imam Syafi'i mengatakan bahwa cukup memotong kerongkongan saja. Terus alat apa saja sih yang boleh digunakan untuk menyembelih hewan-hewan tersebut? Menyembelih hewan-hewan ternak itu, yakni alatnya itu semua alat yang dapat mengalirkan darah, seperti pisau, terus pedang dan lain-lain, yakni alat-alat yang tajam. Tapi dikecualikan 2 alat, yakni tulang dan kuku. Itu tidak boleh kita gunakan untuk menyembelih binatang ternak. Hikmah tasyri' yang keempat, kandungan hukum yang keempat, bagaimana sih hukum memakan daging binatang buruan? Jadi binatang itu tersebut mati karena diburu oleh binatang lain. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4 mengatakan bahwa diperbolehkan memakan hasil buruan, baik yang memburu itu binatang buas atau binatang yang telah dilatih. Dan di sini ada 4 syarat binatang terlatih. Ini kalau di Quran Surat Al-Maidah ini lebih dominan bahas ke anjing ya yang memburu. Syaratnya yang pertama, anjing itu benar-benar sudah terlatih. Maksudnya ketika dia disuruh untuk mendekat atau dia dipanggil, maka dia cepat datang. Kemudian ketika binatang itu disuruh pergi, maka binatang itu pergi. Syarat yang kedua, itu binatang terlatih tersebut itu tidak boleh memakan binatang hasil buruannya sama sekali, walaupun itu sedikit, itu nggak boleh. Syarat yang ketiga, orang yang melepaskan binatang tersebut, syarat ketiga, orang yang melepas binatang tersebut itu berarti jenenge pemburu. Pemburu tersebut itu melepaskan binatangnya dengan mengucapkan basmalah. Dan kemudian syarat yang keempat, pemburu tersebut harus muslim. Di sini ada 1 tambahan. Tambahannya, anjing tersebut itu harus berwarna hitam. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.